ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali lagi pada malam hari ini, malam Sabtu. Sebagaimana rutinitas kita, di setiap malam Sabtu kita kajian bersama dengan materi-materi tematik, yang mana yang akan kita bahas adalah pembahasan berkaitan dengan ilmu din, ilmu syariah, yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu agama sebagai ilmu yang wajib untuk dipelajari. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Thalabul ilmi faridatun ila kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kata Rasulullah, sebagaimana hadis yang sering kita dengar. Mungkin hadis ini saking sering didengar sampai sudah dihafal oleh sebagian ikhwah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, menempuh maksudnya dia bersungguh-sungguh, dia menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Bahkan kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, menuntut ilmu tidak ada yang bisa menyaingi pahalanya kecuali amal-amal yang diwajibkan. Jadi selain amal-amal yang Allah wajibkan, selain amal-amal fardu, tidak ada yang lebih utama dari menuntut ilmu. Bahkan kata Imam Syafi'i, engkau menuntut ilmu agama satu bab itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Karena dengan diketahuinya ilmu agama, maka kita akan semakin khasyatullah, kita akan semakin takut kepada Allah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah yaitu para ulama. Jadi orang yang paling takut kepada Allah, yang paling memuliakan Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yaitu para ulama. Tentunya ulama yang mengamalkan ilmunya, bukan ulama yang hanya berilmu tapi tidak beramal. Makanya kata pepatah Arab apa? Al ilmu bila amal kasyajaratin bila thamar. Kata pepatah Arab, ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Jadi orang yang belajar ilmu agama akan tetapi tidak meningkat ketakwaannya, tidak meningkat amalnya, maka ilmu itu bahkan akan menjadi bumerang untuknya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, 3 golongan yang pertama kali masuk ke dalam api neraka. Salasatun awwalu man tusa'ar bihi yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka. Disebutkan di situ apa? Disebutkan di situ orang yang alim dan orang yang ahli baca Quran. Ternyata dia baca Quran di sini, dia belajar ilmu agama bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi supaya dipuji oleh manusia, sehingga dia dimasukkan terlebih dahulu sebelum orang-orang kafir dan munafikin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga sangat membenci orang yang berilmu akan tetapi dia tidak beramal, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allah menyebutkan jalan orang-orang yang Allah murkai, yaitu orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi mereka berilmu akan tetapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Maka ilmu tanpa amal itu tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menghasilkan amal soleh. Ketika belajar ilmu tentang salah satu hukum fikih, langsung katong niat untuk amalkan. Apalagi jika hukum itu berkaitan dengan perkara yang wajib. Sehingga katong niat dalam majelis ini apa yang katong dapat dari ilmu agama, maka katong niat amalkan insyaallah. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah sehingga kita sampai sekarang masih menjaga sholat 5 waktu. Itu adalah nikmat yang paling luar biasa. Betapa banyak orang Islam, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, mereka meninggalkan sholat. Mayoritas manusia sekarang mereka bukan hanya sholat terlambat waktu, akan tetapi ada di antara mereka yang meninggalkan sholat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan bahwasanya nanti di akhir zaman
orang-orang akan meremehkan sholat. Disebutkan dalam surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wa taba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Nanti di akhir zaman kata Allah akan ada orang-orang yang mereka meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsu mereka, dan apa akibatnya? Mereka akan mendapatkan al-ghayya atau satu lembah nanti di neraka jahanam. Sehingga kita bersyukur karena Allah berikan kita nikmat sholat, karena sholat memiliki keutamaan dan pahala yang sangat besar. Disebutkan dalam berbagai hadis tentang keutamaan sholat. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ada seorang diadukan kepada Rasulullah SAW bahwasanya dia malam-malam sholat tahajud, tapi pagi-pagi dia sholat, tapi malamnya dia sholat tahajud, tapi paginya dia pencuri. Jadi malam sholat tahajud, pagi pencuri. Begitu tiap hari, malam sholat tahajud, sholat lima waktu, paginya pencuri. Habis itu malam sholat, pagi pencuri. Kata Rasulullah apa? As-sholat sayanhahu an dalik. Sholat akan mencegahnya dari perbuatan tersebut. Sebagaimana Allah firmankan, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian di antara keutamaan sholat yang lain, kata Abdullah bin Mas'ud, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal, amal apakah yang paling utama? Maka kata Rasulullah SAW, as-sholatu ala waktiha, amal yang paling utama yaitu sholat tepat pada waktunya. Tsumma ai, kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian apa? Maka kata Rasulullah, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tsumma ai, kemudian Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya, kemudian apa ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, al jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat itu dapat menghapus dosa-dosa, sebagaimana seseorang yang berenang di sungai atau di danau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matalus salawatil khams kamathalin nahri gomrin ala babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat. Perumpamaan orang yang sholat 5 waktu itu seperti orang yang mandi di sungai, yang sungai itu airnya penuh dan mengalir selama 5 kali sehari. Ghazali kalau mandi 1 hari 4 kali itu badan bersih. Apalagi bukan mandi di bak, ini mandi di sungai, air mengalir, pasti kotoran-kotoran semua hanyut. Begitu juga perumpamaan sholat 5 waktu. Jadi setiap ketemu sholat, Allah ampuni ketemu punya dosa-dosa. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu orang yang paling rugi di dunia, rugi di akhirat. Kemudian sholat itu dia menghapus dosa di antara satu sholat dengan sholat yang lain. Kata Rasulullah apa? As-shalawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahuma idza ujtinibatil kaba'ir. Sholat 5 waktu dari satu sholat ke sholat yang lain, kemudian dari satu Jumat ke Jumat yang lain, kemudian dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan yang lain. Mukaffirat itu sebagai penghapus dosa. Idza ujtanibatil kabair, selama dia menjauhi dosa besar. Al-kabair. Jadi dosa-dosa besar selama dia jauhi, maka dosa-dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-kabair itu banyak. Imam Az-Zahabi menulis kitab Al-Kabair atau dosa-dosa besar. Itu sekitar 70 lebih. Ada juga yang menulis lebih dari itu. Jadi dosa besar itu ada macam-macam. Di antaranya apa? Berzina, kemudian riba, kemudian membunuh orang, bunuh diri, zalim kepada anak yatim, lari dari medan perang. Sebagaimana disebutkan dalam hadisnya, akbarul kabair, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Kata Rasulullah apa? Al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa yang paling besar itu apa? Syirik. Kata Allah dalam Al-Qur'an, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Katakanlah Muhammad, jika engkau berbuat syirik maka Allah akan meruntuhkan amalmu. Rasulullah saja yang amalnya sudah luar biasa, kata Allah kalau Rasulullah berbuat syirik maka akan dihapuskan semua dosa-dosanya. Apalagi kata manusia yang banyak dosa, tentunya lebih parah lagi dari beliau. Kemudian al-isyraku billah, jadi dosa yang paling besar itu pertama syirik. Kemudian apa? Qatlu an-nafs, qatlu alladzi haramahullah, itu membunuh orang yang
yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang Islam, orang kafir saja kita dilarang untuk membunuh mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Kata Rasulullah, barang siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam di negara tersebut, maka dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yusammu arba'ina sana. Padahal bau surga itu dapat tercium sejauh 40 tahun perjalanan. Jadi membunuh orang lain itu dosanya sangat besar. Kata Allah apa dalam Al-Qur'an? Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh orang beriman, fajaza'uhu jahannam, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam, khalidan fiha, dimasukkan kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian jadi selama katong jauhi dosa-dosa besar yang tadi disebutkan, maka dosa-dosa kecil itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala selama katong menjaga salat 5 waktu. Kemudian di antara keutamaan salat yang lain apa? Man hafadhu 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka baginya di hari kiamat cahaya, kemudian sinar dan juga keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun nuran wa burhanan wa najatan. Barang siapa yang tidak menjaga salat, maka di hari kiamat dia tidak punya cahaya, dia tidak punya sinar apapun, dan dia tidak akan selamat. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, kemudian Ubay bin Khalaf. Jadi tokoh-tokoh orang kafir itu nanti di neraka dikumpulkan bersama orang-orang yang meninggalkan sholat. Jadi katong bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah kasih katong hidayah menjaga sholat 5 waktu, dan katong usahakan istiqomah sampai wafat. Karena innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah, amal itu tergantung akhir. Jadi jangan sampai katong sudah jaga sholat puluhan tahun, terus di akhir hayat katong tutup katong usia dengan su'ul khotimah. Makanya katong selalu berdoa kepada Allah supaya dapat husnul khotimah. Sebagaimana yang katong biasa baca doa dalam doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, aku meminta kepadamu keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, dan juga kesehatan pada jasad, wa barakatan fil rizq, dan keberkahan di dalam rezeki, wa taubatan qoblal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, dan rahmatmu ketika sakaratul maut. Jadi katong ketika sakaratul maut itu katong butuh rahmat Allah, karena setan datang kepada setiap manusia ketika sakaratul maut. Tapi jika seseorang dia punya iman yang kuat, maka dia akan tutup usianya dengan husnul khotimah, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut, dan juga ampunan setelah kematian. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut. Karena kata Rasulullah, innalil mauti la sakarat, sesungguhnya kematian itu punya sekarat. Jadi katong biasa lihat orang sakaratul maut di Bandung gemetar itu sebenarnya dia sedang merasakan kesakitan. Karena Rasulullah sendiri bilang innalil mauti la sakarat. Rasulullah ketika mau wafat, Rasulullah bilang innalil mauti la sakarat, sesungguhnya setiap kematian itu ada sekarat. Kadang mungkin katong dosa banyak, sedangkan Allah mau kasih rahmat katong, maka Allah kasih kesakitan yang luar biasa di sakaratul maut. Supaya apa? Supaya nanti di alam kubur katong lebih selamat. Begitu. Karena setiap orang punya amal beda-beda. Ada orang yang dia punya dosa tuh bisa selesai dengan musibah-musibah yang Allah kasih. Ada yang dapat kasih musibah, tapi karena dia punya amal banyak, akhirnya menghapus dia punya dosa. Ada yang karena dia punya amal tidak cukup untuk bawa dia ke surga, akhirnya dia mesti dapat musibah dulu. Dia punya anak meninggal, dia punya uang hilang, itu supaya angkat dia punya derajat. Ada juga yang dia punya musibah tuh yang bisa selesai dia punya dosa. Dia punya dosa karena mungkin banyak, akhirnya harus selesaikan di alam kubur. Jadi dia dapat siksa dulu 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun, atau tahu siksa berapa ratus tahun. Karena di kubur juga ada azab kubur, dan itu merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi orang yang mengingkari azab kubur itu dia keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia masuk di firqah dolalah, firqah sesat, seperti Mu'tazilah,
dan yang lain-lain. Nah, karena orang ahlu sunnah itu mengimani nikmat dan azab kubur, dan di kubur nanti akan ada nikmat kubur. Ada katong akan rasakan jika katong termasuk orang beriman, katong akan dapatkan udara yang begitu segar dari surga. Katong akan melihat katong punya tempat nanti di surga dan lain sebagainya. Nah, begitu pula kalau katong dapat azab kubur, itu nanti katong akan dapat bagian dari azab dari api neraka. Nah, sehingga katong berlindung kepada Allah supaya terhindar dari azab kubur. Karena Rasulullah sering berdoa supaya terhindar dari azab kubur. Setiap Rasulullah sholat 5 waktu, pasti Rasulullah berdoa supaya terhindar dari azab kubur. Dia berdoa apa ketika tahiyat akhir? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah jahanam atau azab api neraka jahanam, wa fitnatil qabr, dan juga azab di kubur, wa fitnatil mahya wa mamat, dan juga azab di dunia dan ketika wafat, wa fitnatil masihid dajjal, dan juga fitnah dari al-masih dajjal. Nah, jadi doa itu tuh penting kita baca baik setelah tahiyat akhir atau dalam doa-doa harian, baik itu sujud atau lain sebagainya. Kita berdoa berlindung dari 4 perkara. Karena Rasulullah selalu berlindung dari 4 perkara ketika mau salam dari sholat. Nah, jadi itu merupakan keutamaannya. Jadi keutamaan bagi orang yang melaksanakan sholat. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah. Allah mudahkan kita hidayah sehingga kita bisa laksanakan sholat 5 waktu. Nah, kemudian kita akan masuk ke tema malam hari ini, yaitu apa? Ada yang masih ingat tema malam hari ini? Apa? Tadi tema apa? Apa? Keutamaan beramal? Kayaknya bukan. Keutamaan apa? Manfaatkan waktu untuk beramal, ya. Manfaatkan waktu untuk beramal. Iya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berikan katong umat Rasulullah umur yang singkat. Nah, sebagaimana Rasulullah sabdakan, "A'maru ummati baina sitina wa sab'ina sana." Umur umatku 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yajudu zalika, dan hanya sedikit yang umurnya lewat 70 tahun. Nah, Rasulullah bilang sedikit saya yang lewat itu. Jadi katong lihat dari realita yang ada di Tual atau di Indonesia nih, kebanyakan orang meninggal tuh di atas 70 atau di bawah 70. Pasti di bawah 70 kan? Karena orang tawuran itu pasti orang di bawah 70. Saya mungkin tete-tete dong tawuran di jalan. Begitu juga orang kecelakaan, ketabrakan itu rata-rata semua orang-orang masih muda di bawah 70 tahun. Karena kata Rasulullah umur umatnya itu 60 sampai 70 tahun saja. Yang lebih itu dia dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu, karena umur sangat singkat, maka waktu tuh memanfaatkan waktu tuh sangat penting. Karena katong tidak dikasih waktu yang banyak di dunia nih. Cuma puluhan tahun, tidak sampai ratusan tahun. Beda dengan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad yang dikasih umur lebih dari ratusan tahun. Nah, misalnya Nabi Nuh yang umurnya 950 tahun dan nabi-nabi yang lain. Maka kata pepatah Arab, al-waktu kasaifun illam yaktauka illam taktauhu yaktauka. Kata pepatah Arab, waktu itu seperti pedang. Kalau engkau tidak memotongnya atau tidak memanfaatkannya, maka dia akan memotongmu. Nah, makanya pepatah Arab bilang waktu itu seperti pedang. Kalau orang Inggris bilang apa? Time is money. Waktu adalah uang. Tapi kalau orang beriman bilang waktu adalah amal. Waktu adalah amal soleh. Kemudian waktu ini akan ditanya nanti pada hari kiamat. Nah, kata Rasulullah SAW, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kemudian hayataka qabla mautik, masa hidupmu sebelum datang masa wafatmu.
Kemudian gina'aka qabla fakrik, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Nah, sebelum katong jadi orang miskin, kalau sekarang ada sempat kaya, banyak-banyak sedekah. Nah, jangan sampai katong tunggu miskin baru katong menyesal. Karena kata Rasulullah, mana kosos sodakotun minal mal, sedekah itu tidak mengurangi harta. Kata Rasulullah, dawi mardokum bisodako, sembuhkanlah penyakit orang-orang di antara kalian dengan sedekah. Jadi sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Kayak ketemu orang tua atau ketemu teman ada yang sakit, nah, ketemu niat sedekah ini supaya bisa menyembuhkan dia punya penyakit. Karena kata Rasulullah, dawi mardokum bisodako. Kemudian as-sodako sir tutfi'u godoborok. Kata Rasulullah, sedekah yang dengan sembunyi-sembunyi itu memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sedekah sembunyi-sembunyi di subuh-subuh misalnya lempar beras 20 kilo di muka orang ke rumah. Nah, itu dia memadamkan kemarahan Allah. Mungkin orang ini dia pernah berzina, mencuri, terus minum khamar, dia rasa dia dosa banyak, itu caranya dengan apa? Dengan banyak bersedekah. Kemudian kata Rasulullah, tiap pagi itu ada 2 malaikat turun. Kemudian mereka berdua berdoa, ya Allah a'ti munfikan kholafan, ya Allah gantilah orang yang bersedekah dengan rezeki yang lain. Kemudian malaikat yang satu bilang, Allahumma a'ti munfikan talafan, Allahumma a'ti mutlifan talafan. Kata malaikat yang satu, ya Allah berikanlah orang yang menahan hartanya itu kehancuran. Nah, jadi kalau orang yang harta banyak sampai lewat nisab, kemudian dia tidak kasih keluar zakat, itu nanti di hari kiamat itu dia jadi ular yang nanti patok dia di hari kiamat. Nah, ular itu nanti bilang, ana maluka, saya adalah hartamu yang dahulu kamu simpan. Nah, jadi orang yang uang miliar triliun tapi di paling ramas uang, dia mau kasih keluar biar 1000 lah. Nah, itu nanti di hari kiamat dia harta berubah jadi ular. Nah, tapi katakan di sini semua belum masuk wajib zakat belum kan? Atau ada yang uang lebih dari 85 gram emas, 85 juta. Nah, jadi orang uang lebih dari 85 juta, karena emas 1 gram berapa? 1 juta. Nah, jadi nisab zakat untuk harta tuh kalau di uang sudah melebihi 85 gram emas. Nah, kalau dulu tuh cuma 500.000 1 gram. Jadi 40 juta lebih sudah wajib zakat. Tapi kalau sekarang kan masuk naik harga. Jadi sampai 80 juta lebih baru wajib zakatnya. Nah, zakatnya berapa? 2,5%. Jadi uang 100 juta zakat 2,5 juta, 200 juta zakat 5 juta. Kalau 1 miliar zakat 25 juta. Sedikit sembahnya tuh. Zakat itu cuma harta yang bergerak. Jadi rumah yang dihitung, jangan katong hitung beta rumah 1 miliar, uang 1 miliar, jadi zakat 2 miliar sen. Rumah yang tidak bergerak itu dia tidak terhitung. Yang hitung itu cuma harta pribadi dan harta perdagangan, sama emas dan perak yang katong simpan. Nah, jadi tadi tuh iktanim khomsan qabla khomsin, manfaatkan 5 sebelum datang yang 5. Masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Kemudian wasihataka qabla marodik, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Katong masih muda nih, masih sehat. Nah, masih sehat ini kalau katong saya manfaatkan untuk terbanyak ibadah, nanti di hari tua katong malah lebih berat lah untuk ibadah. Kalau sekarang katong sholat sunnah berat, nanti di hari tua katong jangankan sholat sunnah, sholat wajib nanti jadi berat. Nah, jadi selama fisik masih kuat, masih bisa bertahan, apalagi semua dekat bulan puasa tak, harus latihan-latihan. Kalau bisa cari masjid yang sholat tarawih yang paling panjang, yang 1 jam 2 jam, itu bagus. Kayak Ustadz Hanan Atakid waktu di Mesir pernah didapat bawa dari Depo Syekh. Nah, itu kan dia kan jurusan tafsir, bawa di Depo Syekh di masjid di Mesir. Kemudian pas sholat begini, Ustadz Hanan Atakid yang tahu itu masjid Hufaz, para hafiz. Akhirnya dong sholat tarawih dari habis isya sampai mendekati subuh, sampai Ustadz hampir dapat sahur. Nah, tapi waktu itu Ustadz lihat ada orang tua-tua satu, dia bisa bertahan sholat. Pas Ustadz tanya dia, ternyata dia sudah 20 tahun sholat di situ. Padahal dia sudah tua, 80-90 tahun. Langsung Ustadz Hanan Atakid tanya, wahai kakek, saya nih sekolah kuliah jurusan tafsir Quran, saya sudah hafal Quran, tahu tafsir Quran. Kalau terus saya masih muda. Terus kakek ini bilang saya tidak tahu masih bahasa Arab belum terlalu lancar juga. Karena orang Arab yang semua tahu bahasa Arab. Itu bahasa Arab kampung kebanyakan. Nah, jadi kakek ini bilang saya juga tidak terlalu paham bahasa Arab, tafsir juga tidak terlalu paham.
Tapi yang bikin saya kuat ini karena saya punya keimanan. Jadi bukan masalah kekuatan, bukan. Jadi ada orang yang dia mungkin bisa angka barbel 100 kilo, tapi pas sholat tarawih dicari 8 rakaat. Baru 8 rakaat yang cepat di Islamic Center misalnya, atau di mana. Atau di sholat cuma 2-3 hari pertama sah. Padahal kalau di Kimson itu diangka barbel yang 200 kilo. Tapi pas sholat tarawih tak kuat. Begitu juga waktu sholat subuh. Sholat subuh itu cuma angkat berapa gram sah, ketemu mata nih cuma berapa gram sah kalau timbang di timbangan. Tapi ada orang yang dia kuat angka barbel yang 100 kilo, tapi angka di mata yang cuma berapa gram sah untuk sholat subuh yang mampu. Nah itu yang perlu dipertanyakan. Kemudian apa? Wasihataka qabla maradik. Kemudian yang terakhir apa? Sulima kapan? Itu sulima. Kemudian apa? Kata Rasulullah, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Kaki seseorang hamba tidak akan bergeser nanti di padang mahsyar. Jadi nanti katakan di padang mahsyar itu matahari 1 jengkal. Setiap orang itu dia dinaungi oleh depo amal soleh. Sebagaimana kata Rasulullah, 7 golongan yang akan dinaungi pada hari kiamat. Hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama apa? Kata harus masuk di 7 golongan ini, minimal salah satu. Pertama pemimpin yang adil. Nah, jadi besok-besok kayak Om Jum calon DPR. Mudah-mudahan Om Jum bisa jadi pemimpin yang adil. Kemudian apa? Kedua pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Nah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, kalau ini siapa yang bisa? Kalau Om Jum kayaknya suhu tua jadi. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, mungkin Maulana, Alwi, itu bisa masuk golongan kedua. Kemudian yang ketiga apa? Lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi orang belum azan di suhu hati kayak mau pergi masjid begitu. Hatinya terpaut dengan masjid. Jadi biar belum azan di kayak hati senang kayak mau pergi masjid, bukan orang yang pas azan langsung, ya kenapa su azan kan? Nah, itulah yang itu bukan depo hati yang terpaut dengan masjid. Kemudian yang keempat apa? 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Nah, ini jangan katong salah pahami depo arti. Karena orang-orang yang LGBT bilang ini depo dalil LGBT. 2 laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Padahal maksudnya apa? Ini cinta bukan karena harta, bukan karena fisik, bukan, tapi karena Allah. Jadi karena dia punya keimanan, karena mungkin dia punya amal soleh sehingga, atau dia punya ilmu sehingga dia mencintai dia punya saudara tersebut. Kemudian yang kelima apa? Laki-laki yang digoda oleh perempuan yang cantik dan punya kedudukan. Kemudian dia berkata, saya takut kepada Allah. Jadi misalnya Abang Ahmad atau Alwi kuliah di Jawa Barat misalnya. Di Jawa Barat kan harim-harim Sunda kan cantik-cantik kan. Nah, begini ada yang bening-bening tawar Alwi. Suseng ada ini. Pokoknya Alwi sendiri kan, orang kalau musafir itu kan sehingga ada orang lihat. Jadi Alwi yang malu, dan misalnya kalau ditualin pasti malu dengan anak-anak remas kalau berjalan dengan perempuan. Tapi kalau di Jawa sehingga ada orang yang lihat, cuma Allah saja. Nah, itu ketemu keimanan diuji di situ. Apakah Alwi bisa bertahan seperti Nabi Yusuf atau Alwi jatuh di maksiat tersebut? Itu golongan ke-5. Kemudian ke-6 apa? Orang yang bersedekah dengan tangan kanan sampai sedekah dengan tangan kanan sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Nah, itu maksudnya apa? Itu majas untuk orang yang bersedekah dan dia tidak kasih tahu siapa-siapa, cuma dia yang tahu. Bahkan dia punya istri mungkin sendiri yang tahu, atau dia punya orang tua sendiri yang tahu. Dia tahu cuma dia dan Allah saja. Kemudian yang terakhir apa? Kalau 6 sifat ini semua belum ada di ketang, usahakan sifat terakhir, laki-laki yang dia duduk sendiri kemudian dia menangis karena takut kepada Allah. Nah, mungkin Maulana duduk tengah-tengah malam begini rasa kayak bersalah begitu, untuk istighfar terus menangis. Nah, itu masuk di 7 golongan yang dinaungi pada hari kiamat. Jadi kata Rasulullah tadi apa? Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Jadi pertanyaan pertama nanti di padang mahsyar itu apa? Tentang umur. Makanya umur sangat penting. Nah, Allah tidak akan menyamakan orang yang ibadah 10 tahun dengan orang yang ibadah 20 tahun. Nah, Allah tidak akan samakan orang yang ibadah 50 tahun dengan orang yang ibadah 60 tahun. Semua derajat beda-beda.
Karena surga itu bertingkat-tingkat. Nah, kata para ulama, tingkatan surga itu sejumlah ayat dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran ayat ada 6.300 lebih. Berarti juga di surga juga tingkatannya demikian. Bahkan ada yang bilang lebih dari itu lagi. Karena setiap orang punya amalan beda-beda. Bisa jadi dua orang dia sholat dalam satu saf. Alwi dan Maulana sholat di saf pertama. Sama-sama di saf pertama, sama-sama di belakang imam. Tapi dia punya pahala beda antara langit dan bumi. Karena apa? Karena Alwi sholat khusyuk, Maulana sholat yang khusyuk contohnya. Atau Alwi sholat tepat waktu terus sama Maulana masbuk. Nah, begitu. Jadi setiap orang itu dia punya pahala beda-beda. Nah, itu menentukan dia punya derajat di surga juga beda-beda. Bahkan kata Rasulullah, mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah tuh, itu derajatnya ada 100. Jadi sama antara orang yang berjihad kemudian dengan orang yang lain. Bisa jadi orang yang jihad di satu tempat ini dia lebih mulia dari jihad di tempat lain. Bisa jadi orang yang jihad di Gaza tuh dong derajat di atas, sedangkan yang jihad di Myanmar derajat lebih di bawah sedikit. Wallahu alam. Karena Allah yang lebih tahu tentang setiap orang punya amal. Kemudian jadi yang paling pertama ditanya pada hari kiamat itu umur ya. Umur yang pertama kali ditanya itu umur. Kemudian masa mudanya. Yang kedua an syababihi fima afnah. Kenapa masa muda di sini disebut kembali? Padahal masa muda itu masuk dalam umur. Karena apa? Karena masa muda itu masa yang paling penting dari umur seseorang. Itu masa yang paling apa? Yang paling kuat. Ketika ketemu masa-masa kuat itu sudah masa muda. Makanya Imam Ahmad itu ketika dia masih muda, dia bisa sholat sunnah ratusan rakaat sholat. Imam Ahmad ketika masih muda bisa sholat sampai 200-300 rakaat. Tapi pas sudah tua menurun jadi 100 rakaat. Nah, kalau ketemu berapa rakaat tiap hari? Mungkin sholat 5 waktu, terus sunnah 12 rakaat dan witir 1 rakaat Pak. Nah, dan jadi pertanyaan kedua nanti di padang masyarakat apa? Tentang masa mudanya. Kemudian an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Jadi harta tuh ditanya dua kali. Nah, pertama dia dapat dari mana, kemudian kemana dia belanjakan. Karena ada orang yang dia punya penghasilan haram tapi dia keluarkan di perkara yang halal. Misalnya contoh dia korupsi tapi uang pakai pernah haji, itu kan pahala yang dapat terima tertolak. Nah, kemudian ada yang penghasilan halal tapi dia keluarkan kepada yang haram. Misalnya dia kerja setengah mati, kerja pikul kayu kayu bakar sampai belakang turun mau patah, baru malam-malam pipa sentobel. Nah, itu dia punya penghasilan halal. Penghasilan halal suka kerja setengah mati baru dia punya pengeluaran haram. Ada lagi yang dia punya penghasilan haram, terus dia punya pengeluarannya haram. Dia sudah di bandar togel, baru dia dapat uang togel lebih baru main perempuan di karaoke. Nah, itu dia punya dosa berlipat-lipat. Nah, yang selamat itu cuma satu, apa? Yang selamat itu dia punya penghasilan halal, terus dia pengeluaran juga halal. Nah, itu yang selamat. Jadi harta ditanya dua kali ya. Karena kata Rasulullah apa? Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta haram, maka neraka lebih layak untuknya. Nah, itu kata Rasulullah. Ya ketong hati-hati, kayak ketong ada orang datang bawa mangga pencuri di belakang rumah. Itu jangan ketong makan karena itu harta syubhat. Nah, kemudian an ilmihi hal amila biha aula. Nah, kemudian pertanyaan keempat, yang ditanya di padang masyarakat apa? Tentang amalnya. Tentang ilmunya, apakah dia amalkan atau tidak. Nah, jadi yang tadi kita bahas itu kata pepatah Arab apa? Al ilmu bila amal ka syajar bila samar. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Nah, makanya ilmu yang bermanfaat itu cuma ilmu yang menghasilkan amal soleh. Percuma katong belajar segala macam tentang ilmu syariat, hafal Quran 30 juz, tapi katong tinggalkan kewajiban. Itu percuma. Atau katong ikut kajian ini tapi jam sholat katong sampai sholat. Nah, itu nanti akan ditanya pada hari kiamat. Nah, jadi tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 perkara. Makanya katong harus memanfaatkan katong umur sebaik mungkin, karena hidup hanya satu kali
setelah 60-70 tahun sudah di akhirat selamanya yang ada kata kembali. Makanya orang kafir di akhirat itu dong minta kembali ke dunia. Sebagaimana yang katong hafal apa? Biasa Bapak Imam baca pas sholat Jumat, bukan sholat Jumat, sholat subuh hari Jumat itu, surat As-Sajdah. Apa? Rabbana farji'na apa? Farji'na na'mal sholihan, kembalikanlah kami ke dunia, agar kami beramal soleh. Inna muqinun, dan kami dalam keadaan yakin. Jadi orang kafir minta dikembalikan ke dunia, tapi Allah sudah tetapkan kalau hidup itu cuma satu kali sah. Kalau nyawa sudah dicabut maka tidak ada kata taubat lagi. Kata Rasulullah apa? Inna Allaha yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Kalau nyawa sudah sampai di kerongkongan itu biar kau taubat dan sampai air mata darah keluar dapat percuma. Makanya Fir'aun sebelum wafat juga dia taubat. Ada di surat Yunus. Kalau kita membaca surat Yunus di pertengahan itu, Fir'aun bilang amantu bi Rabbi. Di surat Yunus kalau kita buka itu Fir'aun bilang dia beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, tapi nyawa sudah di kerongkongan, jadi tidak diterima, tertolak. Kemudian kalau zaman sekarang ini orang banyak habiskan waktu banyak di media sosial. Karena media sosial dia waktu habis sampai dia tinggalkan amalan-amalan yang penting seperti mengaji, zikir, kajian dan lain-lain. Itu semua karena media sosial. Bahkan bukan cuma perkara sunnah, sampai perkara wajib dia tinggalkan. Orang ada azan, sholat, dia sibuk main TikTok, main Facebook. Coba hitung sekarang satu hari main TikTok, Facebook berapa jam? Kalau 2 jam itu kalau kita pakai baca Quran itu berapa juz? Mungkin 3 juz sampai juz ya. Tapi namanya manusia begitu, dia punya syahwat, dia punya serak nafsu dan godaan setan itu kuat ya. Jadi godaan ada dari 2 perkara. Pertama godaan internal dan eksternal. Kalau internal itu godaan hawa nafsu. Kalau eksternal itu godaan dari setan dan iblis. Makanya kata Rasulullah, min husnil islami mar'i talquhu ma la ya'ni. Merupakan kesempurnaan Islam seorang hamba dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Kemudian di sini disebutkan nasihat dari Hasan Al-Basri. Kata Hasan Al-Basri, ya bana Adam, innama antal ayyam, fa idza dhahaba ba'duk dhahaba umruk. Kata Hasan Al-Basri, wahai anak Adam, sesungguhnya kalian itu seperti jumlah angka. Jadi ibarat angka-angka. Jika telah hilang sebagian maka akan hilang seluruhnya. Nah, jadi katong ini ibarat angka sah. Kayak misalnya Om Jum angka 59, Abang Ahmad angka 70. Itu nanti dia berkurang. Makanya orang kalau ulang tahun itu jangan dia terlalu happy ya, jangan terlalu senang, karena ketika dia ulang tahun dia umur berkurang bukan bertambah. Seharusnya dia sedih, dia introspeksi diri, bukan mau senang-senang lah. Terlalu berlebihan boleh. Kemudian Allah banyak bersumpah dalam Al-Quran. Allah banyak bersumpah dalam Al-Quran dengan kata waktu. Contohnya apa? Wal fajar, demi waktu fajar. Wad duha, demi waktu duha. Kemudian wan nahari idza tajalla, demi siang yang ketika dia telah nampak. Kemudian apa? Wal asr, demi waktu. Wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Jadi seluruh manusia, semua manusia rugi. Mau orang beriman, orang Islam, orang kafir, semua rugi. Orang beriman, orang soleh, ulama, ustadz, orang yang belajar, perempuan, laki-laki, semua rugi. Kecuali apa? Kecuali orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi bukan cuma beriman saja. Kalau iman saja yang cukup, harus juga dengan amal soleh. Karena kata la ilaha illallah itu konsekuensi itu iman dalam hati, kemudian perkataan dengan lisan dan amal dengan perbuatan. Nah itu konsekuensi la ilaha illallah. Jadi saya bisa katong tafsirkan hadis Rasulullah,
man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dia masuk surga. Maksudnya bukan cuma dia bilang la ilaha illallah habis itu sudah selesai. Dia mau minum mabuk apa bebas Tapi dia harus amalkan konsekuensi la ilaha illallah. Apa? La ma'budu illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti dia boleh sembah Tuhan lain selain Allah. Dia boleh mempersekutukan Allah dengan keyakinan yang lain, dengan jimat, dengan apa? Khurafat, tatoyur dan lain-lain. Nah, jadi kata boleh bergantung dengan jimat atau dengan bantuan dari jin dan lain sebagainya. Atau orang bilang apa? Pakatan-pakatan. Itu hati-hati karena itu dia meminta perlindungan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang tidak rugi itu kata Allah dalam surat Al-Asr apa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang tidak rugi itu apa? Orang yang beriman kemudian beramal. Beriman dan beramal kemudian dia saling menasihati dalam kebaikan, kemudian dalam saling menasihati dalam illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan waktu itu menunjukkan waktu itu paling penting. Karena Allah tidak pernah bersumpah kecuali dengan makhluknya yang paling besar. Jadi Allah bersumpah dengan matahari, dengan bulan, itu dengan makhluk-makhluk yang besar. Allah tidak pernah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang besar. Kemudian jadi waktu luang itu paling penting. Kata Rasulullah apa? Ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana manusia banyak lalai darinya. As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Sehat dan waktu luang itu nikmat yang paling besar yang manusia banyak lalai. Jadi katong sekarang ada sehat ini, meskipun katong fala, miskin, saya nggak ada uang lah. Tapi kalau katong sehat itu katong dapat nikmat yang paling besar. Betapa banyak orang yang punya uang miliar tapi tiap minggu dicuci darah, dapat ginjal, dapat diabetes, dapat penyakit macam-macam. Nah, jadi katong harus bersyukur dengan nikmat kesehatan dan katong jaga dengan apa? Dengan beramal soleh. Manfaatkan katong tubuh ini dengan amal soleh selama katong masih bisa bergerak. Kata Rasulullah, sholli qa'iman, salatlah dengan berdiri, fa ilam tastati fa qa'idan. Jika tidak mampu berdiri maka dengan duduk. Jika tidak mampu duduk maka dengan berbaring. Jadi katong manfaatkan katong kesehatan ini, usahakan katong selalu jaga salat berjamaah. Karena salat berjamaah lebih utama dari salat sendiri 27 derajat. Kata Rasulullah, salatul jamaah afdalu bi salatil fardhi bi sab'a wa isyrina darajah. Salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendiri-sendiri 27 kali derajat. Kita berusaha supaya jaga sholat berjamaah. Kalau bisa 40 hari tidak tertinggal takbiratul ihram. Meskipun itu berat, beta juga yang pernah, padahal di pesantren. Tapi 40 hari yang tertinggal takbiratul ihram itu berat. Tapi kita usahakan amalkan. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang bisa sholat 40 hari dengan takbiratul ihram, jadi pas imam takbir Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, itu dia terbebas dari dua perkara. Pertama dari sifat munafik, kemudian kedua dari api neraka. Nah, ini siapa yang mau mulai amalkan besok? Salat datang pas imam takbir. Kemudian jadi setiap detik yang katong jalani di dunia ini itu mempengaruhi katong punya keadaan nanti di akhirat. Meskipun cuma 1 detik. Karena betapa banyak orang yang ketika dia mau wafat akhirnya Allah kasih hidayah untuk bertobat. Sebagaimana dikisahkan laki-laki yang bunuh 99 orang dari Bani Israel. Kemudian dia bertanya kepada orang ahli ibadah. Ahli ibadah bilang, kau punya dosa yang bisa diampuni lah. Akhirnya dia dibunuh lagi, lengkap 100 orang. Kemudian dia cari orang untuk bertanya lagi. Pas dapat orang alim bilang, dan siapa yang dapat menghalangi kamu dengan taubat. Jadi taubat itu meskipun kupu dosa banyak apa lah, tetap Allah terima selama masih hidup. Kemudian dia langsung niat untuk bertobat. Jadi orang alim ini suruh dia pergi di tempat lain karena dia punya lingkungan itu lingkungan yang buruk.
Jadi dia harus hijrah dulu, pergi cari guru di tempat lain. Pas perjalanan pergi tempat lain, akhirnya dia meninggal. Jadi dia punya umur itu dia habiskan dalam keburukan, tapi di akhir hayat Allah kasih hidayah. Tapi itu orang-orang pilihan ya, saya bisa katakan bilang begitu lah, sudah beta bikin dosa nanti di akhir hayat baru beta tobat. Karena itu yang boleh ada orang dia punya ideologi begitu yang boleh. Karena zaman dulu tuh ada sahabat, bukan sahabat, ada orang Arab Quraisy, namanya A'sha. Namanya siapa? A'sha. Ini jangan nama kelompok anak A'sha aja. Karena A'sha ini dia pas dengar Nabi telah diutus, dia datang di Madinah. Jadi dia dari tempat lain, pokoknya dari Yaman atau dari Mesir, dia perjalanan pas sampai di Madinah, di Makkah. Pas sampai di Makkah, orang-orang kafir Quraisy bilang, jangan engkau datang di Muhammad, nanti pokoknya nanti kau dapat musibah banyak. Pokoknya tapi A'sha ini bilang dia tetap mau masuk Islam, tak? Langsung orang kafir Quraisy bilang, kalau kau masuk Islam, di dalam Islam itu aturan banyak, nanti zina haram. Dia bilang saya apa-apa sudah beta yang mau berzina lah. Langsung dong bilang dia dong rayu-rayu dia sampai dong bilang, kalau kau masuk Islam nanti di dalam Islam itu khamar haram, sopi haram. Langsung karena dia memang cinta dengan sopi, akhirnya dibilang sudah tahun depan baru beta masuk Islam sah. Jadi tahun ini beta tiap hari minum sopi sudah, sampai beta bosan baru besok tahun depan beta masuk Islam. Jadi kita Rasulullah masuk Islam. Ini kisah nyata namanya A'sha. Nah, jadi dia janji tahun depan dia mau masuk Islam. Jadi tahun ini dia minum mabuk dulu tiap malam sampai di bosan baru dia Rasulullah masuk Islam. Begini Allah takdirkan dia wafat di tahun itu. Nah, jadi dia mati sebelum dia masuk Islam. Malah dia mati dalam keadaan kecanduan minuman keras. Kata Rasulullah apa? 3 golongan yang tidak akan dilihat pada hari kiamat. Itu apa? Salah satunya orang yang kecanduan minuman keras. Jadi bukan cuma minum sah, kalau orang minum 1 kali 2 kali itu memang dosa besar. Tapi beda dengan orang yang kecanduan. Jadi itu dia tidak dilihat di hari kiamat. Jadi langsung masuk neraka yang dia lihat. Itu orang yang kecanduan minuman keras. Nah, maksudnya apa? Kayak malam-malam dia mabuk, siang lah di mata merah mabuk lah. Pokoknya pagi siang malam mabuk terus. Narkoba tuh kias kayak itu juga sama juga. Itu dua-dua sama. Malah narkoba lebih berbahaya karena lebih merusak akal. Jadi jangan katakan kayak A'sha. Mungkin bisa jadi ada orang yang mau gabung dengan remaja masjid, di luar mau maju dan mau gabung dengan remaja masjid, tapi dibilang sudah nanti tahun depan saya sudah baru beta gabung saya. Ini beta baru bermain, beta teman-teman banyak, beta happy dulu. Begini tertahu karena nyawa bisa dicabut kapan saja. Bisa jadi katong ada berjalan mungkin tiba-tiba Allah malaikat maut cabut nyawa, katong yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan seseorang tidak mengetahui kapan dia akan meninggal. Nah, pepatah Arab bilang apa? Wa kam min sohihin mata min ghairi illatin. Jadi pepatah Arab bilang betapa banyak orang yang sehat mati tanpa penyakit. Katong sering lihat orang sehat tapi mati tanpa penyakit. Banyak kan? Begitu juga selanjutnya kata pepatah Arab, wa kam min sakimin asyahina minad dahri. Dan betapa banyak orang yang sakit dia hidup sepanjang masa. Itu ini katong sudah belum, dia sakit parah tapi dihidup terus termati-mati. Itu juga ada juga. Nah, jadi pepatah ini bilang betapa banyak orang yang sehat tapi tiba-tiba dia meninggal. Dan betapa banyak juga orang yang sakit tapi Allah panjangkan dia umur. Kemudian betapa banyak wa kam min syababin amsa wa asbaha mudhikan. Betapa banyak orang yang betapa banyak anak muda yang pagi-pagi dia nongkrong di pinggir jalan ketawa-ketawa. Wa qad udkilat ajasamuhu zulmatal kubri. Tapi dia tahu tiba-tiba malam-malam bisa masuk dalam kubur. Nah, makanya jangan sampai katong lalai sedetik pun, karena katong tahu kapan katong wafat. Bisa jadi kayak waktu katong di rumah setan goda katong, isyanya jangan kopi sholat lah, sudah besok baru sholat sah. Waktu masih panjang juga, nanti besok sudah baru sholat. Nah, itu jangan katong main-main. Bisa jadi dari antara isya sampai subuh yang ada yang jamin katong masih hidup. Nah, karena kematian itu bisa datang kapan saja. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal maka tidak akan dimajukan sedikit pun dan tidak akan dimundurkan
sedikit pun. Kalau ajal sudah datang itu saya pakai waktu kapan saya tetap nanti wafat. Makanya kata malaikat Jibril menasihati Rasulullah, ya Muhammad, isma syi'ta, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyit, tapi ingat kamu akan wafat. Wahbib man syi'ta, dan cintailah siapapun yang engkau cintai. Wa'lam fa innaka mufariquhu, tapi ingat kamu akan berpisah dengannya. Jadi kalau kata cinta orang, cinta setengah-setengah, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu turun. Jadi pertengahan. Jadi khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu pertengahan. Ciri-ciri ahlu sunnah tuh dia pertengahan dalam segala perkara, pertengahan semua. Jadi kalau dalam hal harta, sen terlalu skakar, sen terlalu boros. Jadi Islam yang menganjurkan terlalu pelit, tapi Islam juga yang menganjurkan terlalu boros, sampai ketemu sedekah sampai umum semua habis, baju-baju di badan kamu sedekah semua. Nah, itu juga tidak dianjurkan, karena khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu pertengahan. Pokoknya segala perkara pertengahan. Dalam ahlu sunnah, dalam segala perkara pertengahan. Contohnya pelaku dosa besar, kata Khawarij, pelaku dosa besar kekal di neraka. Itu orang kelompok sesat Khawarij. Pelaku dosa besar kekal di neraka. Makanya dong bilang pemerintah nih dong yang berhukum dengan hukum Allah, jadi dong kafir semua, dong darah halal. Nah, itu orang-orang Khawarij. Itu dong menghukumi orang kafir dengan dosa besar. Jadi dilihat oh ini dibuka rekening BRI ini berarti dia pakai bank riba. Oh berarti dia menentang hukum Allah, berarti dia kafir. Nah, itu dia mengkafirkan orang dengan dosa besar. Padahal kata saya boleh kas kafir pelaku dosa besar, itu mazhab ahlu sunnah. Nah, kalau dia kas kafir pelaku dosa besar berarti dia masuk di Khawarij. Tapi kalau dia anggap dosa tidak mempengaruhi iman, berarti dia Murji'ah. Jadi ahlu sunnah itu dia pertengahan antara apa dan apa. Coba Alwi kasih tahu, ahlu sunnah dia pertengahan antara apa dengan apa? Khawarij dengan Murji'ah. Nah, Khawarij dengan Murji'ah. Jadi Khawarij tadi apa? Mengkafirkan pelaku dosa besar. Sedangkan Murji'ah apa? Murji'ah bilang dosa tidak mempengaruhi iman. Jadi biar kau zina, biar kau minum khamar, biar kau tinggal sholat, yang penting kau yakin Allah ada, sudah kau masuk surga. Nah, itu Murji'ah. Biar kau tersolat mau apa, yang penting kau yakin Allah di hati, itu sudah la ilaha illallah, sudah selesai kau masuk surga. Nah, itu Murji'ah. Kalau Khawarij kau bikin dosa besar sedikit saja kau kafir. Nah, jadi ahlu sunnah pertengahan. Ahlu sunnah mengimani orang yang iman itu bisa naik bisa turun, naik dengan amal, turun dengan maksiat. Nah, itu mazhab ahlu sunnah. Begitu juga dalam masalah takdir. Takdir ahlu sunnah pertengahan antara apa? Dalam masalah takdir ahlu sunnah pertengahan antara Qadariyah dengan apa? Kayak Qadariyah dengan Murji'ah juga kalau salah. Jadi Qadariyah, kalau Qadariyah itu apa? Dia punya akidah apa Qadariyah? Ada yang pernah dengar Qadariyah? Nah, kalau Qadariyah itu dong anggap manusia yang ciptakan dia takdir. Jadi Abang Ahmad sukses apa semua itu karena Abang Ahmad yang usaha sendiri. Jadi Allah yang ikut campur, Allah cuma ciptakan saja. Ibarat orang yang bikin jam itu dibikin jam, itu dikasih tinggal begitu, kasih tinggal dia bergerak sendiri. Nah, itu orang-orang Qadariyah. Tapi orang Murji'ah lain lah. Orang Murji'ah tabula balik. Jadi bukan Murji'ah, Jabariyah. Orang Jabariyah tabula balik. Jabariyah bilang manusia yang punya kehendak apa-apa, Allah yang menyebabkan manusia beramal. Jadi Allah yang bikin Fir'aun kafir, Allah yang bikin setan dia durhaka, Allah yang bikin katong tersolat, semua Allah yang atur. Jadi katong ini terpaksa semua. Jadi alwi minum mabuk, alwi berzina, itu karena terpaksa. Itu karena Allah pun takdir begitu. Kok kenapa pancuri sayang? Itu Allah sudah takdirkan beta begini. Kok kenapa jadi perempuan PSK? Sayang ini Allah sudah takdirkan beta begini, semua bikin bagaimana? Nah, itu orang-orang Jabariyah. Jadi ahlu sunnah pertengahan. Pertengahan bagaimana? Jadi takdir itu Allah yang ciptakan, tapi Allah kasih manusia kehendak untuk melakukan perkara tersebut. Karena Rasulullah pernah bersabda,
tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali telah dicatat tempat duduknya di surga atau di neraka. Jadi Om Jum sekarang kan masih hidup kan? Tapi di dalam takdir lauh mahfuz sana sudah tulis Om Jum di surga atau di neraka. Tapi katong sen tahu. Abang Ahmad juga begitu, sekarang sudah tulis di lauh mahfuz. Abang Ahmad di surga atau di neraka, tapi Abang Ahmad belum tahu. Itu belum tahu. Ian juga begitu, sudah tulis semua di lauh mahfuz. Terus para sahabat tanya, wahai Rasulullah, kalau semua sudah ditakdirkan berarti bikin apa katong beramal? Maksudnya dia bermanfaat apa? Kan sudah ditakdirkan semua. Maka kata Rasulullah, i'malu fakul muyassar bima khuliqa lahu. Beramallah karena setiap orang akan dimudahkan menuju takdirnya. Karena katong sen tahu katong takdir akan kemana, surga atau neraka. Jadi katong harus beramal. Karena katong sen tahu. Kecuali kalau kau sudah tahu, kau pasti masuk neraka, itu boleh. Tapi selama katong masih hidup, katong sen tahu apakah katong akan mati dalam keadaan beriman atau tidak. Tapi katong senantiasa berusaha berdoa supaya Allah wafatkan katong dengan husnul khotimah. Jangan sampai katong bikin amal soleh sampai tua baru katong meninggal suul khotimah kan. Nauzubillah min zalik kan. Sebagaimana kata Rasulullah apa? Inna rajula ya'mal bi amalin ahlil jannah. Ada seseorang yang dia beramal dengan amalan penduduk surga. Hatta ma bainahu wa bainaha illa dira', sampai jarak antara dia dengan surga itu cuma satu jingkal saja. Jadi orang ini dia beramal soleh sampai dia jarak dengan surga satu jingkal. Fayasbiqu alaihil kitab, maka takdirnya berkata lain. Faya'mal bi amalin ahlil nar, maka dia beramal dengan amal penduduk neraka. Fayadkhuluha, maka langsung dia masuk neraka. Wa inna rajula ya'mal bi amalin ahlil nar, ada orang yang dia beramal dengan amalan penduduk ahli neraka. Hatta ma bainahu wa bainaha illa dira', sampai dia dan neraka itu cuma satu jingkal saja. Sedikit lah masuk neraka, kalau dia mati hari itu masuk neraka. Fayasbiqu alaihi kitab, begini takdir berkata lain. Faya'mal bi amalin ahlil jannah, maka dia beramal dengan amalan penduduk surga, langsung wafat. Fayadkhuluha, langsung dia masuk surga. Sama dengan penyihir Fir'aun. Penyihir Fir'aun itu dia puluhan tahun lakukan kesyirikan, sihir kan masuk dalam kesyirikan. Dia dan Fir'aun dikerja di bawah Fir'aun sampai puluhan tahun. Tapi pas dilihat mukjizat Nabi Musa, lempar tongkat berubah jadi ular, itu langsung makan dompu penyihir, tongkat-tongkat semua. Langsung karena melihat mukjizat Nabi tersebut, langsung dia masuk ke dalam agama Nabi Musa, agama Islam. Habis itu langsung di Fir'aun bunuh penyihir tersebut. Tapi mati dalam keadaan husnul khotimah. Padahal baru beriman saya langsung dibunuh. Tapi karena dia beriman, maka dia dimasukkan ke dalam orang yang husnul khotimah. Tapi sekali lagi jangan katong anggap amal tergantung akhirnya. Jadi nanti katong beramal di akhirnya, karena katong sen tahu kapan katong wafat. Dan kata para ulama, amal akhir itu tergantung dari proses awal dan pertengahan. Jadi katong amal akhir itu tergantung dari katong punya keseharian. Kalau katong sehari-hari baca Quran, insya Allah nanti katong wafat dalam keadaan baca Quran. Begini, pas baca Quran begini berjalan sedikit langsung meninggal. Itu tandanya mati dalam keadaan kebaikan. Tapi kalau katong keseharian tiap hari minum mabuk, nanti percaya pasti mati juga begitu juga. Habis minum pagi dia meninggal. Itu Allah sudah tetapkan ya di takdir. Mati juga katong kebiasaan ya. Itu depo hadis ada juga. Cuma beda saya hafal. Ini katong belum masuk di kitabnya, tapi nanti pertemuan selanjutnya saya baru masuk di kitab. Ini masih cuma ini saya anak tulis di bahasa Indonesia tapi sedikit. Kalau di kitab belum bahas tentang keutamaan memanfaatkan waktu, kemudian keistimewaan waktu dan lain sebagainya. Jadi kitab ada, kamu juga mau baca kan? Ini kitab apa kalau ntar bisa baca? Nanti insya Allah kita gundulin. Gundul. Iya. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.